Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Tidak terasa sudah berapa lama kita bertemu di berbagai video di channel ini. Nah, kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2024. Satu, tentang materi, sekelumit materi atau trik ya, atau apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk melihat menjawab soal penalaran analitis ini dan soal asli. Jadi kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, penalaran analitis part 12 serta soal tambahan mirip soal asli. Jadi sekelumit kita lihat langkah-langkah yang yang ditempuh untuk menjawab soal-soal penalaran analitis. Lanjut ke soal ya. Nah, soal ini adalah soal yang ada pada video sebelumnya, yaitu part 11 ya. 6 orang mahasiswa mencoba mengikuti tes CPNS 2023. Mereka adalah Adi, Budi, Citra, Danis, Ella, dan Farhan. Mereka mendapat jadwal tes di SKD di hari yang sama dan jam yang sama. Setelah tes selesai, kemudian dilakukan perankingan dan hasil sebagai berikut. Danis menempati urutan kelima perankingan. Budi mendapat skor lebih tinggi dari Ella, tetapi masih kalah skor dari Farhan. Skor SKD Ella kurangnya 10 kurangnya dari Farhan, namun masih lebih tinggi dibanding 3 temannya yang lain. Kemudian skor SKD Adi kurang dari Danis. Siapakah peraih skor tertinggi kedua di antara ke-6 orang tersebut? A. Budi, B. Ella, C. Farhan, D. Danis, dan E. Adi. Kita lihat bagaimana caranya kita melihat beberapa informasi yang ada dan jadikan sebagai identifikasi informasi kunci. Nah, itu adalah kita ambil soalnya, kemudian apa-apa yang menjadi syaratnya. Nah, itu yang pertama kita ingin melihat bagaimana cara menjawab soal penalaran analitis. Nah, ini menjadi acuan untuk menjawab soal. 6 mahasiswa ya, jadi jelas adalah Adi, Budi, Citra, Danis, Ella, dan Farhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ada keterangan Danis mendapat urutan kelima perankingan, Budi mendapat skor tertinggi dari Ella, tapi masih kalah skor dari Farhan, dan seterusnya ya, karena kita sudah baca tadi. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapakah peraih skor tertinggi kedua di antara ke-6 orang tersebut. Nah, sekarang kita menjawabnya dengan menggunakan logika. Nah, anggap ini adalah urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ada 6 orang. Kita mencari yang mana yang betul-betul ceritanya yang bisa jadikan acuan pertama. Ya, yang pasti. Jadi yang pasti itu ya kita cari yang pasti. Di antara semua ini ya, yang pasti itu adalah yang pertama itu Danis menempati urutan kelima perankingan. Jadi kita simpan Danis di urutan kelima. Kemudian yang pasti lagi yang ada hubungannya dengan Danis adalah bagian terakhir ini ada ya. Ini skor SKD Adi kurang dari Danis. Maka Adi itu menempati urutan ke-6. Selanjutnya yang menjadi tempat lagi adalah di sini ini ya. Kenapa ini? Karena ini jelas juga dibanding 3 teman lainnya. Karena sudah ada 2, tidak mungkin dia di nomor 4 ya. Pasti dia nomor 3. Karena ada yang kalahkan dia, berarti pasti dia nomor 3. Karena Ella kalah dari Budi dan Farhan. Berarti pasti nomor 3. Jadi Ella-nya di nomor 3. Karena dia lebih tinggi dibanding 3 teman yang lain. Berarti 1, 2, 3 teman yang lain. Nah, sekarang Ella di urutan ketiga. Selanjutnya, untuk mencari bahwa siapa nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 itu, kita membaca ini lagi ada hubungannya dengan Ella. Kita cari ada hubungannya Ella. Adalah Budi mendapat skor lebih tinggi dari Ella, tetapi masih kalah skor dari Farhan. Berarti Budi itu kalah skor dari Farhan. Jadi Budi mendapat skor lebih tinggi dari Ella, tetapi masih kalah skor dari Farhan. Jelas bahwa Budi nomor 2 dan Farhan yang nomor 1. Nah, siapa nomor 4? Nah, yang ada kan Adi, Budi, Danis, dan Ella. Farhan sudah ada namanya. Farhan, Budi, Ella, Danis, dan Adi. Tinggal Citra, maka Citra itu berada di urutan ke-4. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah peraih skor tertinggi kedua di antara ke-6 orang tersebut?
Nah, peraih skor tertinggi kedua adalah Budi. Ya, jelas ya, Budi. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian A, adalah Budi. Selanjutnya kita ke soal latihan lagi atau contoh soal yang lain ya. Indotang, Irma, Selvi, Nurmi, dan Ceni adalah satu kelompok dalam pertunjukan seni pencak silat. Mereka menampilkan pertunjukan dengan formasi sebagai berikut. A. Indotang berada di ujung sebelah kiri Irma. B. Selvi berada di ujung kiri. C. Nurmi berada di antara Indotang dan Selvi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah formasi pertunjukan seni pencak silat mereka adalah. Nah, ini susunan orang ya, susunan orang, yang mana duluan, yang mana belakangan, yang mana di tengah-tengah. Nah, formasi pertunjukan seni pencak silat mereka adalah A. Selvi, Indotang, Nurmi, Irma, Ceni. B. Selvi, Nurmi, Indotang, Irma, Ceni. C. Selvi, Ceni, Nurmi, Indotang, Irma. D. Selvi, Nurmi, Irma, Ceni, Indotang. E. Selvi, Nurmi, Irma, Indotang, Ceni. Nah, dari sini kita bisa dapatkan informasi yang terutama yang ketiga ini ya, kita menjadi informasi untuk menjawab soal. Nah, kita lihat, kumpulkan informasi atau identifikasi informasi kunci. Nah, Indotang, Irma, Selvi, Nurmi, dan Ceni merupakan orang yang ikut dalam seni pencak silat tersebut. Nah, kemudian info selanjutnya adalah Indotang berada di sebelah kiri Irma, Selvi berada di ujung kiri, Nurmi berada di antara Indotang dan Selvi. Nah, kita lihat ya dengan menggunakan logik, kita lihat modelnya dulu. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Karena di sini dikatakan ada kiri ya. Jadi karena ini bukan masalah perankingan, ini cuma menandakan orangnya saja, bukan dihitung dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, bukan, tapi penempatan orang di posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 dan posisi 5. Kita cari yang pasti dulu. Selvi berada di ujung kiri. Berarti jadi nomor 1 ya. Selvi berada di ujung kiri, berarti dia menempati posisi nomor 1. Kemudian kita cari yang ada Selvinya. Nah, ini ada Nurmi berada di antara Indotang dan Selvi, berarti Nurmi di nomor 2 dan Indotang berada di nomor 3. Kan dia Nurmi berada di antara Indotang dan Selvi. Selvi di sini, berarti Nurmi di sini, jelas nomor 3 adalah Indotang. Kemudian ada Indotangnya. Indotang berada di sebelah kiri Irma, karena di sini kanan. Maka nomor 4 adalah Irma ya. Sebelah kiri Irma adalah Indotang. Nah, yang satunya kemana? Nah, tinggal tempat yang kelima, berarti Ceni berada di urutan kelima. Nah, dari sini bisa kita lihat urutan yang benar adalah Selvi, Nurmi, Indotang, Irma, Ceni. Karena Selvi merupakan bagian kiri, maka dia bagian utama yang pertama. Dan di pilihan juga itu dikatakan Selvi dan seterusnya ya. Jadi semuanya Selvi dan seterusnya. Kita cari yang sama susunannya ini ya, Selvi, Nurmi, Indotang, Irma, dan Ceni. Dia berada pada jawaban B ya. Selvi, Nurmi, Indotang, Irma, Ceni. Ya, oke. Sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Nah, ini ada lagi nomor 2 ya. Pada suatu perjamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Arjuna, Dia, Ilisa, Ilmi, Cikal, Mardi, Akbar, dan Tri duduk mengelilingi satu meja bundar. Jadi ini lagi masalah soal meja apa yang melingkar ya, duduk melingkar ya. Syaratnya itu Cikal duduk berserbangan dengan Arjuna, Mardi duduk di antara Tri dan Lisa, Ilmi dan Lisa duduk tempat berhadapan, Tri dan 2 kursi terpisah dari Arjuna, dia duduk tepat di sebelah Arjuna. Pernyataan di bawah yang benar adalah A. Dia duduk di antara Cikal dan Tri. B. Akbar duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tri. C. Akbar dan dia duduk tepat berseberangan. D. Tri duduk di sebelah Akbar. Dan E. Mardi duduk berhadapan dengan dia. Kira-kira yang mana benar? Kita lihat jawabannya. Jawaban. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Yang pertama, kita buat dulu semacam lingkaran yang dianggap sebagai meja ya, karena mengelilingi ya. Nah, duduk melingkar. Jadi sebenarnya ini untuk soal analitis duduk melingkar. Selanjutnya kita identifikasi informasi kunci. Kita ambil semua karena itu adalah semuanya kunci ya. Kunci. Seperti 8 orang eksekutif muda, ada Arjuna, Dia, dan sampai Akbar dan Tri. Ini satu meja bundar.
Nah, kemudian cikal duduk berseberangan Arjuna, Mardi duduk antara Lisa dan Tri, Ilmi dan Lisa duduk berhadapan. Tri dan dua kursi terpisah dari Arjuna, dia duduk tepat di sebelah Arjuna. Pernyataan di bawah yang benar adalah, nah ini kita lihat saja dulu, yang kita sudah baca tadi ya. Nah kita yang ambil yang merupakan yang pasti. Yang pasti yang pertama adalah cikal duduk seberang Arjuna. Ya, dengan menggunakan logika, kita bisa membuat bahwa cikal duduk berseberangan Arjuna dengan model bisa di sini ya, bisa juga di sebelah, tapi kita ambil saja yang berhadapan seperti ini. Cikal duduk berseberangan ya, berseberangan dengan Arjuna. Kemudian kita bisa lihat yang ada ini Mardi duduk antara Tri dan Lisa, namun di sini ada mengatakan juga ini Tri, ada juga Tri. Tri duduk terpisah dari dua kursi terpisah Arjuna, berarti 1, 2. Kita anggap seperti itu. Berarti kalau kita lihat bisa saja di sini ya, 1, 2 kita ambil saja di sini. 1, 2 kemudian di sini Tri. Nah, kemudian Mardi duduk di antara Tri dan Lisa, berarti di sini ada Tri ya. Kemudian di sini Mardi, di sini Lisa, karena Arjuna tadi katakan dua kursi ya, 1, 2 berarti Tri di sini ya. Terpisah, dua kursi terpisah. Maka kemudian kita lagi lihat Tri-nya di sini, Tri dan Lisa, berarti Tri di sini, Mardi di sini, Lisa. Nah, berarti sudah ada 5 orang. Nah, di sini ada 8, berarti masih ada 3. Selanjutnya Ilmi dan Lisa duduk tepat berhadapan. Nah, dia berhadapan, berarti Lisa kalau berhadapan berarti di sini ya. Nah, berarti di sini dia punya tempat ilminya. Selanjutnya karena Tri dua kursi sudah selesai, dia duduk tepat di sebelah Arjuna. Nah, tidak mungkin tempat Lisa, berarti dia hanya di sini ya. Dia duduk di sebelah Arjuna. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia duduk tepat sebelah Arjuna. Siapa lagi yang tidak ada? Arjuna oke, dia oke, Lisa oke, Ilmi oke, Cikal oke, Mardi oke, Akbar. Nah, sekarang Akbar yang tidak ada. Mau dan tidak mau, tidak mau, mau tidak mau, Akbar itu ada di antara dia dan Ilmi. Nah, jadi bentuk yang ada yang menurut keterangan informasi inilah modelnya seperti ini. Nah, tinggal kita uji. Dia duduk di antara Cikal dan Tri. Mana dia? Salah ya. Harus kalau di sini berarti dia duduk di sini. Berarti salah ya. Akbar duduk dipisahkan 2 kursi dari Tri. Akbar duduk dipisahkan 2 dari kursi dari Tri. 1, 2. Betul ya. Berarti dia betul. Kemudian Akbar dan dia duduk tepat berhadapan. Akbar dan dia harusnya dia berdekatan. Berarti salah. Tri duduk di sebelah Akbar. Tri duduk di sebelah Akbar juga salah. Kemudian Mardi duduk berhadapan dengan dia. Mardi duduk berhadapan dengan dia. Tidak ya. Harusnya berhadapan dengan Akbar. Sehingga yang tadi yang benar adalah Akbar duduk terpisahkan 2 kursi dari Tri. Jadi Akbar ini kursian ilmi dan Cikal. Jadi sudah mengerti apa yang ada di sini. Jelas bahwa setelah kita uji satu-satu, ternyata yang benar itu adalah Akbar duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tri. Ya, jawabannya adalah B. Akbar duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tri. Kemudian nomor selanjutnya adalah ini adalah nomor 1. Kalau tampakannya begini adalah soal FR ya. Artinya soal hasil laporan dari orang atau orang-orang yang ikut ujian CPNS ya. Nah, biasanya ini dari orang-orang seperti ini berasal dari bimbingan CPNS ya. Dia melaporkan apa-apa soal yang ada kepada kelompok bimbingannya. Sehingga bisa dia bimbingannya membuat soal yang mirip dengan soal sebelumnya ya. Ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023. Boy group asal Korea NCT sedang melakukan tur musik untuk merumuskan album terbarunya yaitu Beautiful. Ada 5 negara yang harus mereka kunjungi. Karena kegiatan mereka sangat banyak, maka jadwal tur musik mereka diatur sedemikian rupa sehingga 1. Negara Indonesia harus dikunjungi setelah negara Jepang dan Kanada. Kemudian yang kedua, tur musik LA harus dilakukan persis setelah tur musik Jepang dan sebelumnya di kota Kanada. 3. Tur musik di Cina harus dilakukan sebelum tur musik di Indonesia. Kemudian urutan jadwal tur musik kelima negara itu adalah A. Jepang, Kanada, Cina, LA, dan Indonesia. Bagian B, Kanada, Jepang, LA, Cina, Indonesia. C, Kanada, Jepang, Indonesia, Cina, LA. D, LA, Jepang, Kanada, Indonesia, Cina. Dan E, Jepang, Kanada, Indonesia, Cina, LA. Kita lihat jawabannya ya. Ini. Suka dengan videonya?
like dong. Identifikasi informasi kunci. Negara Indonesia harus dikunci setelah negara Jepang dan Kanada. Kemudian tur musik HLA harus dilakukan persis setelah tur musik Jepang dan sebelumnya di Kanada. Dan ketiga, tur musik di Cina harus dilakukan sebelum tur musik di Indonesia. Dengan menggunakan logika, kita lihat ya. Yang pertama adalah Kanada Jepang LA. Kenapa Kanada Jepang LA? Yang nomor 2 merupakan kunci ya. Tur musik LA dilakukan persis setelah tur musik Jepang dan sebelumnya Kanada. Jadi di Kanada dulu, kemudian ada Jepang. Jadi LA dulu. Di sini bagian ini. Kemudian setelah itu, setelah tur musik Jepang ya, dan sebelumnya lagi di Kanada. Maka Jepang, Kanada, LA. Kenapa yang lain bukan? Karena ini merupakan hal yang pasti ya, yang bagian kedua pasti. Namun urutannya belum ditahu apakah dia urutan pertama, kedua atau ketiga. Kita lanjut. Negara Indonesia harus dikunjungi setelah negara Jepang dan Kanada. Karena di sini adalah LA berarti bisa dikatakan dia Indonesia dan Cina ya. Jadi Indonesia di sini. Kenapa Indonesia yang paling ujung? Karena di sini nomor 3 tur musik di Cina harus dilakukan sebelum tur musik di Indonesia. Jadi di sini negara Indonesia harus dikunjungi setelah negara Kanada dan Jepang sudah benar. Namun ada lagi aturan bahwa tur musik di Cina harus dilakukan sebelum tur musik di Indonesia. Sehingga semuanya benar itu Indonesia dikunjungi setelah negara Jepang, setelah negara Kanada dan Jepang. Indonesia dikunjungi namun melalui negara lain, yaitu pertama LA dan kedua adalah Cina. Jadi modelnya seperti ini, Kanada, Jepang, LA, Cina, dan Indonesia. Nah, setelah kita lihat pilihannya itu berada pada pilihan B, Kanada, Jepang, LA, Cina, dan Indonesia. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini juga nomor 2. Dalam sebuah konferensi rapat, Dewan Pembina Sekolah terdapat 7 kursi pada meja bundar dan diduduki 6 orang. A duduk di depan B, C duduk 3 kursi sebelah kanan B, di sebelah kanan B di kiri diisi oleh E dan F. Kursi yang kosong adalah A kursi di antara F dan E, B kursi di antara B dan A, C kursi di antara B dan A, D kursi di antara E dan C, dan E kursi di antara A dan E. Ini merupakan soal latihan untuk kita jawab pada part 13 mendatang. Ya. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, kita melihat dulu sepatah kata sebagai penyemangat untuk mengikuti ujian CPNS tahun 2000. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. 24. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu telah melewati banyak hal dan kamu akan terus melewatinya. No name. Semoga video yang saya buat kali ini memberikan informasi atau sebagai bahan pembelajaran untuk modal ikut ujian CPNS tahun 2024. Dan semoga lulus sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.